Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semua di rumah juga yang menonton ini, anak-anak sekalian pada sehat selalu, spasi semangat. Alhamdulillah ya, di pagi yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar pembelajaran daring paket B SKB Kabupaten Bandung. Dan sebelum dimulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah ya, di kesempatan pagi ini, di Senin pagi ini, kita dapat berkumpul kembali untuk pembelajaran daring paket B SKB, di mana mata pelajaran hari ini ada guru-guru kita yang sudah bergabung di sini. Ada 4 orang ya yang sudah bergabung di sini, yaitu ada Pak Yaya, ada Bu Nung, ada Bu Karmila, dan juga ada Bu Reni. Baik, sebelumnya selamat bertemu kembali dengan saya, Julpa Febrianti Rahmi, sebagai host pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang di rumah, anak-anak pada sehat selalu gitu, dan bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, pensilnya, dan juga jangan lupa untuk memperhatikannya dengan baik, apalagi menyangkut tugas-tugas nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya terkait pembelajarannya. Baik, adapun pembelajaran hari ini meliputi yang pertama pembelajaran IPA oleh Pak Yaya Sukarya, kemudian yang kedua Bahasa Indonesia oleh Ibu Karmila, yang ketiga ada IPS oleh Bu Nung Nur Aida, dan yang terakhir ada Agama atau PAI oleh Ibu Reni Rohaini. Untuk mempersingkat waktu dan juga untuk mempercepat proses pembelajaran, tolong perhatikan baik ya anak-anak. Pembelajaran pertama yaitu tentang materi IPA oleh Pak Yaya Sukarya. Waktu dan tepat kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Julpa atas waktunya. Anak-anakku sekalian di rumah dan di manapun kalian berada, kalau misalnya ada yang di mall juga Bapak kira masih bisa menyimak ini ya, karena ini nanti bisa kalian tonton di medsos YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa hadir lagi. Di sini akan nanti sedikit memaparkan mengenai pembelajaran IPA yang kemarin sudah tertunda beberapa kali mungkin ya, tapi untuk link tugasnya kemarin sudah Bapak kasihkan di grup WA. Nah, untuk pembelajaran daring kali ini, untuk yang siswa paket B, ini ada digabung ya, sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau di kesetaraan dikenal dengan tingkat 3 dan tingkat 4 ya. Baik, mudah-mudahan kalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di rumah jaga kondisi, ketika keluar rumah selalu jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah menyiapkan alat tulis atau lain sebagainya. Kalian nanti bisa sedikit menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak. Tapi pada awal bulan ini Bapak ingin kasih tahu sama kalian bahwa untuk awal bulan ini, terutama untuk pembelajaran IPA, kita akan ada uji kompetensi untuk modul 1. Kalau misalnya kelas 2 nanti ada modul 5. Tapi pada intinya kita akan ada ujian latihan lah ya, tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti materi untuk ulangan hariannya atau ujiannya saya akan share di grup WA. Nanti cuman sedikit kok, nggak terlalu banyak, ada sekitar 10 soal ya. Jadi kalian nanti tinggal klik linknya,
Kalian nanti tinggal buka, selesaikan, ada berapa ya, sekitar 8 pilihan ganda dan 2 atau 3 esai. Jadi kalian nanti bisa tulis langsung di situ, langsung dikirimkan. Bapak buat itu di Microsoft Form ya. Jadi kalian tidak usah nulis-nulis di buku, terus di foto, nggak usah, tapi langsung sediakan waktu untuk mengerjakan. Yang penting sediakan kuota. Kalau misalnya kalian tidak punya kuota, main-mainlah ke tempat teman, mau yang deket ya, sambil jalan-jalan. Pura-pura pinjam HP, cuman kalau dikasih, langsung klik link dari Bapak. Kerjain, nggak nyampe setengah jam, paling 5 menit, 10 menit kerjain. Jadi itu trik memanfaatkan teman ya. Jadi kalau kalian nanti tidak mengerjakan, tidak ada alasan. Pak, saya tidak punya kuota, kita bisa manfaatkan. Atau kalian bisa pinjam HP orang tua. Mah, pinjam dulu mau ulangan, boleh ya. Jadi apapun nanti, Bapak harapkan semua siswa bisa mengerjakan untuk ulangan ini. Oke, Bapak akan share ini materi sebenarnya supaya sudah muncul layarnya, sudah ya? Oke. Nah ini, oh ya nih background Bapak sudah berubah, tapi Bapak akan tayangkan share materi biar nggak kelihatan background layar Bapaknya berubah. Ini ada beberapa modul. Sebenarnya kalian di sini, kalau yang punya kuota, kalian bisa langsung buka ya modul Kemdikbud. Nanti kalian bisa ada di sini beberapa modul IPA. Ya, di sini kalian bisa buka salah satu, tinggal klik saja. Kalian tinggal klik saja salah satu modul. Nah, kalian nanti akan keluar tulisan baca atau unduh. Nah, unduh di sini maksudnya di-download. Kalau kalian mau download silakan, kalau tidak juga silakan. Kalau misalnya kalian mau baca, tinggal diklik baca, nanti akan keluar seperti ini. Materi untuk hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas mengenai makhluk dan benda di sekitar kita. Ini nanti kita akan bahas, tetapi kita sebelum membahas buku ini, memang kalian ada kewajiban harus menyelesaikan dulu nanti latihan. Jadi ada evaluasi untuk pembahasan modul sebelumnya, sejauh mana pemahaman kalian. Jadi setelah memahami modul sebelumnya, baru kita nanti akan menginjak ke modul yang berikutnya. Ada beberapa topik di modul kedua nanti yang kita akan bahas setelah kalian melakukan ulangan uji kompetensi ya. Yang pertama itu mengenai makhluk hidup dan benda yang hidup. Yang kedua tentang ciri, ciri dari makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari makhluk hidup. Oke. Yang selanjutnya adalah nanti mengenal mikroskop, dan cara menggunakannya. Nah, ini kalau di kurikulum sebelumnya ini diberikan di awal untuk kelas awal ya. Kalau di ini setara kelas 7. Nah, ini kita bahas setelah kemarin kita mengenal pengukuran dan besaran pokok dan satuan. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Nah, kalau untuk kelas yang kelas lebih tinggi, nanti modulnya kita akan bahas mengenai gerak dalam kehidupan. Ya, ada gerak dalam kehidupan. Apa saja topiknya? Nanti kita akan membahas mengenai benda dan makhluk hidup. Yang kedua, aktivitas benda. Nah, yang ketiganya adalah gerak sederhana tetapi banyak gunanya. Ini simpel sebenarnya, nanti kita akan bahas beberapa materi di sini ya. Tapi ini hanya Bapak memberikan pengenalan dulu saja. Karena ini kita akan bahas setelah kalian nanti selesai mengikuti ulangan harian atau uji kompetensi modul 1. Atau yang setara kelas 2-nya kemarin itu membahas modul 5 ya, modul 6 gitu. Oke. Nah, baik, kalian kalau misalnya mau mengakses link-link ini, kalian di sini sebenarnya tinggal klik saja di Google itu e-modul Kemdikbud, nanti akan keluar ya. Tulis saja pelajarannya IPA paket B, nanti akan keluar. Jadi kalian
Untuk baca-baca tidak usah beli buku, tidak usah ke perpus, sebenarnya sudah bisa langsung. Ini bisa dibuka via HP, bisa. Bisa kalian bisa buka ini di HP juga bisa. Tapi HP-nya jangan yang terlalu kecil, memang hurufnya kecil nanti ya. Tapi jangan khawatir, bisa dibesarkan kok. Tapi kalau misalnya kalian ada komputer sih, atau misalnya pernah main ke warnet, kalau warnetnya sudah buka, ini sebenarnya bisa dibuka di layar komputer lebih besar, jadi kalian bisa buka materi ini ya, jadi lebih enak, jadi kelihatannya lebih besar juga materinya. Ini ada modul sampai 10 yang akan kita bahas sampai beres, tetapi yang sekarang kita akan membahas modul 2 dan modul apa ini berapa? 7 ya. Nah, modul 7. Jadi jangan khawatir kalian ketinggalan materi. Kalau yang misalnya tidak bisa mengikuti, kalian tinggal buka link ini. Ini linknya ada. Nanti linknya Bapak akan kasih di grup WA supaya kalian bisa mengakses modul-modul ini. Nah, untuk terakhir mengumpulkan ulangan minggu ini untuk IPA, untuk kita akan melaju ke modul berikutnya paling lambat hari Jumat atau hari Sabtu ya. Hari Jumat atau Sabtu Bapak sudah tunggu hasil kerja kalian jadi tidak usah dipoto atau apa. Kalian tinggal ngisi aja nanti linknya. Sebentar, cuma 5 menit sampai 10 menit. Oke, dari Bapak mungkin tidak akan banyak karena kita akan fokus untuk pembelajaran di minggu depan. Hari Minggu ini Bapak akan fokuskan kalian untuk mengulang atau mengevaluasi apa yang kemarin diberikan sama Bapak di grup chat, di grup WA mengenai link-link materi. Ya, link-link ya, link-link materi yang akan Bapak bahas kupas evaluasi. Mudah-mudahan hasil evaluasinya nilai kalian bagus-bagus. Bapak percaya nilai kalian nanti akan bagus karena ini pengerjaannya di rumah, bisa sambil lihat kiri kanan atau lihat kanan atas atau lihat ke teman ya sambil tanya-tanya. Terserah kalian mau seperti apa, tapi yang jelas kalian mengulang kembali materi yang kemarin Bapak berikan, diisi soalnya, nanti bahkan kita evaluasi. Nah, minggu depan kita akan membahas materi yang tadi Bapak sebutkan kisi-kisinya. Oke, demikian yang Bapak bisa sampaikan sama kalian. Mudah-mudahan Bapak tunggu sampai hari Jumat ya untuk pengerjaan tugasnya. Linknya hari ini Bapak akan share di grup WA untuk kelas 7, di grup WA kelas 7, kelas 8, di kelas 8. Tidak ada lagi yang bertanya, Pak, kapan terakhir dikumpulkan? Tidak ada lagi. Terus tidak ada lagi nanti yang terlambat mengumpulkan. Pokoknya hari Jumat semua sudah beres mengumpulkan. Karena ini bukan menulis, tetapi mengerjakan latihan. Oke ya, kalian dapat mengerti. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa nanti sampaikan di grup WA, tapi jangan sampai pertanyaannya menanyakan yang sudah Bapak jelaskan, karena tidak akan lagi dibahas. Oke, Bu Julpa, mungkin untuk saya demikian ya, karena kita untuk pelajaran IPA akan lebih fokus kepada ujian modul. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Pak Yaya yang sudah menjelaskan atau memberitahukan tentang apa saja yang memang akan dipelajari ke depannya untuk pembelajaran materi IPA ya, dan juga tidak lupa kembali saya mengingatkan lagi siapkan kita belajar ini bisa di mana saja asalkan kita punya kemauan gitu kan. Kalau misalnya nggak punya kuota bukan berarti kita nggak bisa belajar pada saat itu juga kan. Bisa aja kita ikut ke teman gitu kan. Asal jangan berkumpul. Ingat lagi protokol kesehatannya tetap dijalankan. Jangan lupa ketika main keluar pakai masker. Oke? Anak-anakku yang baik ya, yang ganteng, yang cantik, yang di rumah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yaya untuk materi IPA-nya. Kemudian untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ibu Karmila. Kepada beliau, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Zulfa atas waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat pada hari ini untuk mengikuti pelajaran. Tadi di awal sudah oleh Pak Yaya yaitu materi IPA. Yang selanjutnya kali ini adalah materi bahasa Indonesia. Anak-anakku, jangan lupa selalu kalian menjaga kesehatan. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita masih tetap belajar. Jangan kemana-mana kalau tidak penting, ya. Terus jangan lupa kalaupun kalian harus ada keperluan keluar, jangan lupa tetap menggunakan maskernya, ya. Karena di Balai Endah ini khususnya kita masih zona merah. Jadi masih dilarang untuk kita berkerumun, berkumpul yang dalam jumlah banyak, ya. Lebih baik kita menjaga kesehatan kita daripada kita nanti sudah terkena. Akan lebih repot nanti. Anak-anakku mengingatkan kembali untuk yang tadi ada nih masalah ya sebelum kita lanjut ke materi. Ada teman kalian yang kelas 8 ya, Bilal. Dia dari awal ternyata tidak mengikuti materi ini karena kendala di HP. Padahal Bapak dan Ibu guru selalu sudah mengingatkan kalau memang kebetulan tidak memiliki, bergabung sama temannya. Atau kalian main ke ini apa namanya? Warnet. Di sekarang sudah jelas ada YouTube. Nah, buka YouTube karena bisa sekarang kita daring ini kan dimulai dari jam 9 tadi ya. Nah, mungkin selesainya sekitar jam 12-an nanti. Nah, itu bisa kalian dibuka jam 1, mau jam 2, di mana kalian sempat. Bisa sebetulnya, kalau niat. Makanya, sekali lagi kembali kepada niat kalian untuk tetap belajar. Bahwa kita belajar kali ini tidak boleh bertatap muka. Jadi harus daring. Jadi tidak ada lagi alasan apapun gitu. Jadi tetap kalian harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti berarti kalian tidak memiliki nilai karena kan tidak mengerjakan tugasnya. Itu ya. Jadi carilah apa namanya? Berusahalah terus. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan dekat kenal dengan Bilal, ajak Bilal ya bergabung bersama-sama supaya dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi teman-teman yang lain kalian juga harus istilahnya apa ya? Berempati dengan teman yang kebetulan memang belum memiliki HP dan bisa membantu, yaitu dengan cara tadi mengajak bersama-sama untuk belajar bersama-sama atau memberitahu. Kan kalau ada tugas diberikan link, nah nanti dibuka sama-sama untuk belajar. Demikian ya Ibu sekali lagi mengingatkan pada anak-anak. Tetap belajar terus walaupun kita di situasi pandemi corona ini. Jangan putus asa, suatu saat nanti semoga tidak akan lama lagi kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan kalian di sekolah SPNF SKB Kabupaten Bandung. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pada materi pada kali ini. Apa namanya? Nah, kita sebelum ini kita mengulas materi yang kemarin ya, yaitu andai aku. Nah, andai aku. Nah, kita mana ya? Nah, yaitu cerita imajinasi anak-anaknya. Kemarin kita sudah ada nih, Ibu sudah ini kan cerita mengenai andai aku punya sayap. Jadi kita bercerita mengenai ada cerita imajinasi. Kali ini contohnya adalah andai aku punya sayap.
Nah, sudah kalian kemarin sudah ya, ini apa namanya, sudah disampaikan untuk ceritanya. Nah, cerita imajinasi itu kan kalian sudah tahu bahwa memiliki ciri struktur yang berbeda dengan jenis teks lain, demikian juga tentang ciri kebahasaannya. Pada bagian ini kita akan pelajari yaitu struktur cerita imajinasi dan ciri kebahasaan yang terdapat pada cerita imajinasi. Nah, di dalam cerita imajinasi itu terdiri atas orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Nah, di mana di bagian orientasi ini adalah kita pengenalan ya, kalau orientasi itu pengenalan. Di cerita Andai Aku Punya Sayap, nah apa orientasinya? Yaitu mengenalkan latar dan tokoh di dalam cerita tersebut ya. Nah, di dalam mengenalkan latar dan tokoh di sini kan judulnya Andai Aku Punya Sayap. Nah, ini aku memiliki sahabat namanya Chania. Nah, ini dia bercerita dulu nih ya, menceritakan dulu. Dia adalah sahabat sejatiku. Nah, dia memiliki keanehan, yaitu orang-orang tidak bisa melihat dia, terkecuali aku. Jadi ini orientasinya atau pengenalnya adalah mengenalkan bagaimana latar belakang tokoh tadi, yaitu tokoh di sini adalah Chania. Nah, sekarang selain orientasi adalah komplikasi. Komplikasi di dalam cerita tersebut ini pasti ada timbul masalah. Nah, di dalam masalahnya ini sehingga masalah tadi itu memuncak. Nah, ini di sini jadi kalian identifikasi atau cari di dalam cerita Andai Aku Punya Sayap ini, di mana ini yang ada apa namanya, yang pas ada komplikasinya atau masalahnya, ada konfliknya di mana. Nah, itu kalian. Itu. Lalu ini selewat saja karena kemarin kan sudah ya, sudah Ibu sampaikan ini untuk selanjutnya supaya kalian ini apa namanya, mana ya nih? Nah, orientasi, komplikasi, lalu resolusi adalah penyelesaian masalah. Nah, setelah ada konflik atau timbul masalah, pasti dicerita andai aku punya sayap, ada penyelesaiannya. Di bagian mana itu penyelesaiannya? Nah, di situ ya. Kalian tuliskan sudah kemarin. Nah, setelah itu, nah ini ya, di dalam orientasi ini adalah apa sih yang kita sampaikan nanti di dalam cerita imajinasi itu adalah orientasi tadi adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik ya. Setelah itu komplikasinya. Nah, ini apa isinya yang dalam komplikasi, yaitu atau komplikasi itu konflik ya, berisi hubungan, nah, sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, resolusinya itu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, setelah kalian tahu struktur cerita imajinasi, nah kita akan mempelajari pola pengembangan struktur cerita imajinasi. Pola pengembangan struktur cerita imajinasi bermacam-macam. Pada bagian orientasi bisa dikembangkan dari pengenalan tokoh, dari deskripsi latar, atau dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, pada bagian komplikasi kita bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dikembangkan dengan mengubah latar, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Pada bagian resolusi dikembangkan dengan lompatan ya, dengan lompatan waktu, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik, atau dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Nah, ini amati pula pengembangan struktur yang digunakan dalam cerita Andai Aku Punya Sayap, seperti berikut ini ya. Contoh pada pengembangan. Pada orientasi, nah itu dikembangkan dari tokoh, yaitu tokohnya itu tadi. Aku memiliki sahabat namanya Chania. Dia adalah sahabat sejatiku, tapi dia memiliki keanehan. Nah, di sini ininya ya orientasinya itu, yaitu orang-orang tidak bisa melihat dia kecuali aku. Entah mengapa dia seperti itu. Nah, di dalam bagian teks komplikasi dikembangkan dari pengenalan konflik.
Nah, kabar buruk yang disampaikan Chania, yang dirinya ingin kembali ke rumahnya yang asli dan bertemu kedua orang tuanya membuat Chani sedih. Nah, dikembangkan dari latar, tapi duniamu di mana? Tanyaku membuat sedih, tambah sedih. Nah, ini ya. Nah, sekarang resolusinya dikembangkan dari lompatan waktu. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun telah berlalu. Nah, sekarang aku rindu dengan Chania. Nah, ini ya. Dikembangkan dari lompatan waktu. Nah, dikembangkan dari sebab akibat. Entah mengapa aku bermimpi seperti itu. Mungkin seorang ratu mengirimkan Chania untuk menghiburku. Dan akhirnya dia pergi supaya aku bisa mencari teman agar aku tidak menyendiri seperti ini terus. Ya, nah itu. Nah, sekarang untuk membuat cerita imajinasi itu adalah juga ada alur cerita atau plot ya. Nah, apakah alur itu? Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur yang lengkap dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan tadi, latar terjadinya tokoh, watak tokoh. Nah, lalu ada muncul masalah atau konflik, masalah yang memuncak atau klimaks, dan penyelesaian atau resolusi. Bagian awal sering juga disebut bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar ceritanya, tokoh, dan watak-wataknya. Bagian tengah merupakan rangkaian peristiwa mulai munculnya konflik hingga bagian klimaks atau inti cerita. Nah, itu ya. Hal ini ditandai saat masalah utama diceritakan. Bagian akhir menjawab masalah utama yang dikemas dalam bentuk rangkaian peristiwa. Bagian akhir juga berisi kesimpulan dan penutup cerita. Jadi kalian nanti ketika akan membuat sebuah cerita imajinasi, jangan lupa jadi alurnya seperti itu ya, plotnya ya. Jadi kalian buat dulu ininya apa namanya, alurnya atau orientasinya, pengenalan tokohnya dulu. Kalian buat siapa tokohnya, bagaimana wataknya, nah itu ceritakan dulu. Lalu setelah itu setiap pasti setiap cerita imajinasi, cerita apapun di situ pasti ada permasalahan atau ada konflik ya, ada masalah. Nah, apa masalahnya di situ? Nah, itu diceritakan. Lalu setelah itu sampai klimaks, sampai dari masalah awal sampai klimaks, sampai selesai cerita itu. Nah, terakhir setelah itu ada semacam bagian tengah itu adalah apa namanya tadi itu bagian awal itu orientasi, yang kedua itu adalah konflik ya atau klimaks itu ya. Nanti kalau misalkan kalian nanti membuat cerita itu harus termuat ini ya, harus ada pemuatan ini, ada muatan orientasinya, yaitu dari tokohnya, bagaimana latar belakang tokohnya kalian ceritakan. Setelah itu komplikasi, apa konfliknya dalam cerita itu, apa permasalahan dalam cerita itu. Nah, setelah itu baru resolusi gitu ya. Itu terakhirnya. Nah, setelah itu nah sekarang kita akan lanjut itu ya, yang pertama ya anak-anak itu sudah disampaikan kemarin di pertemuan Senin kemarin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ya. Yang sebentar ya. Aduh, lama. Nah, kita lanjut ke andai. Bentar ya anak-anak ya, bentar ya. Nah ini, andai aku. Nah selanjutnya, nah ini ya, kebahasan dalam cerita imajinasi. Cerita imajinasi memiliki ciri kebahasaan ya. Berikut ini ciri kebahasaan cerita imajinasi.
yang bisa dilihat pada cerita andai aku punya sayap ya. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, penggunaan kata aku, dia, mereka, menyebut nama tokoh atau Chania, dan sebagainya. B. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Seperti penggunaan kata ke duniaku. Nah, kata ini merujuk suatu tempat yang merupakan asal sahabat Chania, yakni di Fairy World. Letaknya ada di dekat Ocean Blue. Nah, itu ya. Lalu contohnya, nih contoh dalam indera atau tempat, menyatakan tempat dan waktu suasana ya. Kabar baiknya aku akan kembali ke duniaku dan aku akan bertemu keluargaku, dan kabar buruknya adalah belum sempat Chania melanjutkan berbicaranya, aku memotongnya. Ke duniaku maksudnya, tanyaku tak mengerti. Nah ini ya, waktu ini menunjukkan waktu dan suasana. Lalu menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Cerita imajinasi memiliki dua kategori latar cerita, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar waktu sejaman berarti latar digunakan satu zaman. Sedangkan latar lintas waktu menggunakan latar waktu yang berbeda. Latar waktu sejaman misalnya, latar waktu masa kini, berarti zaman kini ya sejaman. Masa yang akan datang, masa lampau, dan sebagainya. Nah, latar lintas waktu menggunakan dua latar berbeda, misalnya masa kini dengan masa 10 tahun yang akan datang, atau masa kini dengan masa lampau. Berikutnya yaitu D. Penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Contoh, kemudian Chania pun hilang seketika. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun telah berlalu, dan akhirnya dia pergi. Supaya aku bisa mencari teman selainnya, tidak menyendiri seperti ini terus. Itu ya. Lalu E, menggunakan pilihan kata dengan makna kias, misalnya, kamu seperti katak merindukan bulan. Ya, macam jadi kias. Yang F, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah, misalnya dengan menggunakan tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya, dan sebagainya. Ya. Contoh, tiba-tiba saja datang seorang anak perempuan kecil dan imut yang mendekatiku. Ya, ini contoh tadi ada kata-kata kejutan. Tiba-tiba saja berarti kan tidak kita duga ya. Nah, lalu penggunaan yang G, lanjutnya penggunaan kalimat langsung yang terlihat pada dialog. Contoh, apa aku bisa ikut denganmu? Tanyaku dengan berharap. Aku tak mau mengecewakan sahabatku sendiri, balasku. Ya. Lalu selanjutnya itu ya. Jadi tadi itu kita ulangi dalam kebahasaan dalam cerita imajinasi itu ada semuanya ada diulangi lagi oleh Ibu, yaitu ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Seperti tadi ya, penggunaan kata aku, dia, mereka dalam menyebut nama contoh Chania dan sebagainya. Yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar belakang, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Yang C, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Ya. Yang C, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu, ya, seperti tadi itu. Kemudian Chania pun hilang seketika.
1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun telah berlalu dan akhirnya dia pergi supaya aku bisa mencari teman agar aku tidak menyendiri seperti ini terus gitu contohnya ya, dalam cerita Chania tadi. Lalu, menggunakan pilihan kata dengan makna kias, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Terakhir, penggunaan kalimat langsung yang terlihat pada dialog. Itu ya anak-anakku ya di dalam, andai aku itu di dalam membuat cerita imajinasi itu. Lalu, ada selanjutnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, ini ada bacaan andai aku punya sayap ini ya. Nah, ini kita telaah, kita lihat ya cerita ini nanti jadi kalian telaah tugasnya itu tadi ya menelaah cerita ini seperti yang tadi nanti Ibu kasih tugas di bawah ini nanti ada tugasnya untuk kalian yaitu kalian membuat khayalan ya, membuat cerita imajinasi. Silahkan kalian bebas membuat, buatlah cerita imajinasi mengenai apa saja. Jangan lupa sebelum itu kalian tentu harus tahu dulu dalam membuat cerita imajinasi, kalian buat dulu identifikasi dulu atau kalian orientasi dulu ya, orientasi mencari dulu. Jadi di orientasinya adalah kalian dalam membuat cerita, misalkan kalau ini kan contohnya tadi adik aku punya sayap. Nah itu kalian buat cerita yang lain yang berbeda dari ini, tapi menurut imajinasimu sendiri, kalangan kalian sendiri, sesuai dengan tadi itu tadi itu ada orientasinya, pengenalan ininya, latar belakang si pemeran utamanya yang kalian buat. Lalu ada konflik, ada permasalahan apa di situ, gitu ya. Kalian buat betul-betul sampai memuncak klimaks sampai selesai permasalahan itu. Itu ya. Jadi dari ini kalian buat tugas kalian adalah membuat cerita imajinasi, kalian karang sendiri. Nah, nanti kalian boleh tulis di buku ya. Nah, kemarin ini kalian ada yang sudah mengumpulkan ke sekolah buku tugas-tugasnya. Nah, kalian juga nanti buat lagi supaya tidak ribet, mungkin kalian bisa buat saja ditulis, lalu kalian foto, nanti kalian kirim saja japlikan ke ibu ya, yang jelas itu membuat ceritanya itu kalian tulis. Cukup 1 lembar, tidak usah banyak, kalian buat cerita imajinasi ya. Seperti contohnya tadi itu, contoh kalau dalam cerita ini kan seandainya aku punya sayapnya, kalian buat sendiri, kalian berimajinasi, kalian mengarang ya, bebas terserah ceritanya mengenai apa. Nanti kalian kumpulkan, tapi tidak lupa tadi itu ya, harus ini dulu tadi, diorientasi dulu, membuat alur ceritanya tadi. Dari pertama, siapa pemerannya, kamu tulis pemerannya ini, terus kalian ceritakan bahwa dia mempunyai latar belakang seperti apa, diceritakan. Setelah itu pasti ada konflik, ada permasalahan. Mungkin kalian bisa menceritakan teman kalian, bisa seandainya. Misalkan teman kalian punya permasalahan, kalian ceritakan itu bisa. Mungkin itu ya anak-anakku untuk kali ini kita pertemuan untuk kali ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti kalian tugasnya itu tadi kalian buat. Nah, waktunya kalian mengumpulkan bisa dimulai dari hari besok, hari Selasa ya, sampai dengan hari Jumat waktunya. Jadi kalian bisa seandainya misalkan, Ibu pengen dikumpulkan saja di sekolah, boleh silakan. Asal ya tadi itu ulah abring-abringan ya, boleh kalau kalian memang ingin ke yang rumahnya dekat bisa ke sekolah. Tapi kalau tidak, yang tidak harus ke sekolah, tidak harus ke sekolah. Bisa seperti tadi itu oleh Ibu, difoto, di-share WA
japlikan saja ke Ibu. Mungkin itu ya anak-anak ya, sekali lagi terima kasih kalian telah yang pada kesempatan ini tadi kalian mengikuti. Kalau yang belum sempat, kalian kasih tahu teman-teman yang mungkin belum mengikuti bisa melihat di YouTube. Nanti tugasnya Ibu share ke grup WA ya, WA grup di masing-masing kelas nanti. Sekali lagi tetap semangat kalian belajar di rumah. Kita terus berdoa semoga pandemi corona ini akan segera berakhir sehingga kita akan segera belajar di sekolah tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru kalian. Sekali lagi jangan lupa selalu gunakan masker ketika kita keluar rumah. Kalau sekiranya tidak penting, jangan keluar rumah. Tidak belajar di sekolah bukan berarti kalian bebas bermain di luar rumah ya. Harus jaga kesehatan, menggunakan masker, selalu cuci tangan. Setiap habis keluar, misalkan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jangan bosen ya. Itu supaya kita tetap terjaga kesehatan kita. Kasih tahu, kalau kalian punya adik dan kakak orang tua, kasih tahu ya. Kita jangan meremehkan corona ini. Ya, harus kita sendiri yang selalu menjaga kesehatan kita. Terima kasih, demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Karmila yang sudah memberikan materi dan juga pembelajarannya tentang cerita imajinasi ya, mengenai cerita imajinasi yaitu pembelajaran materi bahasa Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada beliau. Baik, jangan lupa juga buat kalian ya anak-anak di rumah untuk jangan lupa juga kalian untuk mengisi tugasnya ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan seperti tadi yang sudah diinstruksikan oleh Bu Mila tadi. Dan juga oh ya, saya sampai lupa jangan sekali lagi saya ingatkan kalau kalian yang tadi sudah diinstruksikan oleh Pak Yaya dan juga Bu Mila yang memang tidak mempunyai handphone atau kesulitan karena tidak ada kuota, jangan menyerah dulu, coba usahakan dulu karena setiap usaha pasti ada jalannya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran mengenai mata pelajaran IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Enung. Kepada beliau, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Bu Julfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Mungkin Ibu harapkan ya kalian tetap semangat ya, tidak tunduk gitu ya. Sudah 2 mata pelajaran yang telah kalian simak. Dan mungkin sekarang dengan Ibu dengan mata pelajaran IPS ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk tetap mengikutinya. Mudah-mudahan mungkin tidak akan banyak pembukaan ya dari Ibu karena sudah lengkap dari Pak Yaya juga Bu Karmila tadi ya. Nah, Ibu lanjutkan aja ke materi kita. Iya. Nah, nah sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi antar ruang ya. Di mana di sini ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang, terus terjadinya interaksi keruangan dan ada dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia, juga ada kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan manusia.
Nah, mungkin untuk sebenarnya kalaupun tidak Ibu ini kan ini kalian bisa membacanya secara secara istilah tidak terburu-buru ya nanti, karena nanti juga akan di-share-kan linknya ya seperti biasa. Cuman ya tapi kita lihat aja ini tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Interaksi ini merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan. Nah, kalau interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalkan dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, atau modal perdagangan internasional dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini bentuk-bentuk interaksi antar ruang ini ada mobilitas penduduk, terus komunikasi, ketiga transportasi ya. Nah, ini komunikasi yang pertama itu mobilitas penduduk. Ini merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan ya atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata ya. Nah, tentang ini telah kita bahas pada pada pelajaran yang lalu ya, apa itu emigrasi, imigrasi, transmigrasi ya. Jadi sekarang nggak usah di ini lagi ya. Terus yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Nih, contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Tiga, yaitu transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Interaksi ini terjadi jika biaya untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Terus yang kedua itu terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, bagaimana terjadinya interaksi ke ruangan ini? Yang pertama adanya saling melengkapi. Nah, contohnya di sini ya, misalkan ini ada wilayah A dan wilayah B, di mana wilayah A ini merupakan penduduknya ini tinggal di pegunungan, sedangkan yang wilayah B ini di di pantai ya. Di pegunungan biasanya ini penghasil sayuran, dan di wilayah B yang pantai itu berarti penghasilnya ikan ya. Nah, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan ini membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Nah, jika mereka masing-masing memiliki kelebihan, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, terus yang keduanya yaitu kesempatan antara ya. Nah, seperti yang telah kita lihat tadi ada kesempatan antara ini yaitu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih banyak sebagai tempat asal.
maupun tempat tujuan. Nah, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya misalkan pembeli ikan yang tadi ditinggal di suatu wilayah, biasanya membeli ikan ke, misalkan di sini ini Bandung ya, akan membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun kemudian diketahui wilayah Subang yang juga penghasilan ikan. Nah, karena jarak wilayah Subang ini jaraknya lebih dekat, maka biaya transportasinya lebih murah. Nah, para pembeli ikan dari Bandung tadi akan beralih membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya interaksi antar wilayah Bandung dengan Cirebon melemah. Nah, itu ya ada kesempatan antara. Terus yang ketiganya yaitu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Ini pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalkan interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan. Kemudian kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan ya. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran di wilayah Indramayu, ke wilayah Jakarta. Namun jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Nah, bisa saja mereka mencari dipindahkan yaitu ke tempat yang dapat dilaluinya dengan mudah. Keempat, kita lihat ada dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia. Nah, tadi, bagaimana ya dampak dari interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia ini ya? Ini dapat berpengaruh kepada bidang sosial, terus ini dampak ada dampak positif dan negatifnya ya bagi negara berkembang. Di mana ini dampak positif bagi negara berkembang, ini produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. Duanya peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Itu dampak positif ya. Terus yang dampak negatifnya bagi negara berkembang ini modernisasi ya daerah kultur dapat melunturkan etika dan norma daerah tersebut. Nah, terus pengurangan tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang industri. Nah, itu dampak negatif dan positif bagi negara berkembang dalam bidang sosial. Terus sekarang untuk dampak di negara maju. Ini ada barang hasil produksi, dampak positif bagi negara maju ini barang hasil produksinya yang laku di pasaran internasional. Terus keduanya banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Terus dampak negatifnya bagi negara maju adanya kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat. Terus yang keduanya terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat bermukim. Nah, itu ya. Kita lanjut, kita lihat dampak di bidang ekonomi.
Nah, di bidang ekonomi ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang bagi negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain terjadi dalam aspek berikutnya. Ada aspek produksi. Suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Nah, terus aspek pembiayaan. Suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan dunia. Aspek tenaga kerja. Nah, suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Terus aspek jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara. Aspek Aspek perdagangan terwujudnya dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut ke dampak positif di bidang ekonomi. Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Dengan demikian, kesempatan pengusaha Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Terus kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Nah, kita lihat dampak positifnya di bidang ekonomi ya. Masuknya tenaga kerja asing. Tuh. Keduanya, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Terus usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Terus kita sekarang bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita dapat mengambil contoh yaitu sekolah yang di negara maju ya, negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Biasanya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari negara berkembang. Nah, agar kebutuhan akan pendidikan yang baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang akan pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikan yang baik. Di negara berkembang banyak siswa yang memiliki kemampuan kecerdasan yang tidak kalah dari siswa di negara maju ya. Sehingga sekolah-sekolah di negara maju juga akan memperoleh siswa cerdas dari negara berkembang. Maka terjadilah konektivitas dan ketergantungan antara siswa di negara berkembang dan di sekolah negara. Nah, kita keempat ya, kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Kegiatan pada suatu penduduk sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya ya, terutama adalah kondisi fisiknya yang terdiri atas kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, topografi dan juga kondisi perairan. Mulai dari pantai yang merupakan dataran yang paling rendah hingga puncak gunung yang merupakan tempat tinggal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu daerah pantai. Pengertian pantai adalah merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik, sifat atau sifat yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Kita lihat ya karakteristiknya penduduk pantai ini.
kita lihat mata pencahariannya ya. Sebagian besar penduduk pantai ini mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan daripada bercocok tanam ya. Hal ini dikarenakan kondisi yang lebih dekat dengan laut dan juga karena kondisi dari tanah yang kurang cocok untuk bercocok tanam. Dengan melihat kondisi geografis yang ada, maka masyarakat pantai akan memanfaatkan angin darat untuk melaut dalam rangka menangkap ikan dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya selama di laut. Nah, pantai juga dapat digunakan sebagai tempat wisata, maka penduduk juga akan memanfaatkannya hal tersebut sebagai penjual jasa wisata. Misalnya sebagai pemandu wisata, menjual jasa sewa perahu, terus menyewakan kamar penginapan, warung kuliner, dan juga sebagai penjual souvenir khas di daerah pantai. Nah, di daerah pantai juga dapat sebagai untuk budidaya tanaman tertentu. Contohnya tanaman cocok tanam yang cocok untuk daerah pantai adalah melon, ya, semangka, dan buah naga. Nah, aktivitas lain dari masyarakat pantai ini adalah perikanan air payau. Pada perikanan ini akan dibuatkan kolam yang luas dan yang sering ya ini disebut kolam tambak ya. Adapun jenis ikan yang sering dibudidayakan di tambak ini antara lain bawal, bandeng, dan juga lobster. Yang kedua kita lihat transportasi dan perdagangan. Pantai yang ada di Indonesia ini dipakai untuk sarana transportasi dan sarana bongkar muat ya. Sebagai contoh misalkan di pelabuhan bongkar muat di Tanjung Mas yang di Semarang ya, terus Tanjung Perak di Surabaya dan juga Tanjung Priok di Jakarta. Nah, sedangkan contoh yang dipakai untuk sarana transportasi ada di Pelabuhan Merak di Provinsi Banten ya dan Pelabuhan Gilimanuk. Terus adanya kegiatan transportasi dan juga perdagangan akan membentuk karakteristik masyarakat di sekitar pantai. Itu ya, dilihat dari transportasi dan perdagangan. Nah, terus yang ketiganya itu pola pemukiman. Karena masyarakat pantai pada umumnya adalah bermata pencaharian, adalah sebagian nelayan, maka bentuk pola pemukimannya adalah berbentuk pola yang memanjang linear, yang mengikuti garis pantai. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk memudahkan para nelayan untuk melaut. Pola pemukiman seperti ini hampir semua di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Terus kita lihat kondisi fisik dari kondisi fisiknya ya dari daerah pantai ini. Suhu udara di daerah pantai pada waktu siang sangat panas, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ya. Dan bisa lebih daripada itu ya. Nah, penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kulit yang gelap. Hal ini disebabkan karena mereka sering terpapar oleh sinar matahari secara langsung dan pakaian pun sangat tipis karena suhu yang panas tersebut. Untuk masyarakat pantai juga kan berbicara sangat keras ya karena mereka harus beradu suara dengan gemuruh dari gelombang yang terus-menerus. Jadi kalian kalau mendengar orang yang gogorowokan itu ya mungkin mereka berasal dari daerah pantai ya. Kebiasaan gogorowokan gitu ya. Terus bentuk rumah. Pada umumnya rumahnya itu atapnya terbuat dari genteng tanah dan banyak terdapat ventilasi. Maksudnya di sini karena supaya banyak udara dingin yang masuk ke dalam rumah ya, karena memang panas tadi ya. Nah, walaupun waktu belakang ini kita sering mendengar banyaknya kerusakan pada ekosistem laut ya di pantai. Contohnya kerusakan ekosistem di daerah pantai itu penebangan hutan bakau terus sehingga menimbulkan abrasi pada garis pantai.
Terus perusakan ekosistem laut, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau ya, dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Nah itu ya yang ada perusakannya. Nah, di sini yang tadi pantai yang sekarang dataran rendah ya. Ini dataran rendah merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian yang hampir sama ya. Ini kalian bisa baca ya, terus ada dataran tinggi. Yang dataran rendah, dataran tinggi ini pernah kita bahas ya dulu waktu minggu-minggu yang lalu. Nah, ini dapat kalian baca kembali. Nanti linknya akan Ibu bagikan ya, link materinya. Dan tugasnya ini langsung di link materi ini ya. Nanti bisa kalian lihat, dan mungkin seperti biasa tugas dari Ibu cukup ditulis di buku dengan rapi, lengkap dengan hari dan tanggal yang tugas yang Ibu berikan, kapan Ibu beri hari apa dan tanggal berapa ya. Nanti pokoknya Ibu nanti akan menentukan kapan kalian dapat mengumpulkan tugas itu ke sekolah dengan secara bergantian ya. Dan itu merupakan satu penilaian ya. Jadi kalian jangan dianggap apa ya? Jadi jangan dianggap tidak perlu, tapi harus ya, harus kalian mengerjakan apa-apa tugas dari Ibu ya. Itu saja dulu materi EPS kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Mungkin sekarang udah agak siang dan udah agak tunduh-tunduh sedikit ya. Nah, itu saja dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Enung yang sudah menyampaikan materinya mengenai pembelajaran IPS ya. Baik, tidak menunggu waktu lama, langsung saja ke materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Reni terkait materi agama atau PAI. Kepada beliau, silahkan. Terima kasih kepada Ibu Julpa yang telah memberikan waktunya. Masuk suaranya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian nih, kita masih diberikan jatah umur, jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan pembelajaran KBM daring SPN FSKB Kabupaten Bandung di channel ini, memasuki pertemuan kelima. Nah, mohon maaf untuk pertemuan minggu kemarin, pertemuan keempat, kami tidak bisa tayang langsung dikarenakan ada gangguan jaringan, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya kita dilancarkan selamanya ya. Yang Ibu harapkan pada hari ini anak-anakku sudah sarapan dulu, sudah mandi dulu, sudah sarapan dulu, sehingga bisa fokus mulai dari materi ke-1 sampai materi pendidikan agama Islam di materi kelima. Sebelum kita kepada materi, kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk supaya Allah mempermudah menerima
pembelajaran yang kita bahas hari ini. Robbi zidni ilm. Selanjutnya akan Ibu buka dulu materi mengenai sebentar ya. Ya, ini materi mengenai bersuci. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bersuci dari hadas kecil. Nah, biasanya materi ini dipelajari di kelas 7 ya, mengenai pengertian daripada bersuci itu sendiri. Bersaroh. Jadi nama lain daripada bersuci itu adalah toharoh. Toharoh merupakan bagian dari proses pada umat Islam yang artinya mensucikan diri. Mensucikan diri yang mencakup lahir ataupun batin. Karena ketika kita akan melaksanakan sholat, nah kita itu harus, kemudian dasar hukum tentang bersuci itu surat Al-Baqarah ayat 222. Kalian bisa lihat di layar kacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dulu. Nah, kita lanjut tadi ya mengenai sudah dibahas mengenai dasar hukum tentang bersuci atau toharoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Kemudian yang selanjutnya kita akan sebentar. Sebentar ya, tidak merespon. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian daripada hadas. Hadas adalah keadaan di mana kita tidak sedang berada dalam keadaan suci karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci. Jadi yang namanya hadas itu keadaan ketika kita sedang dalam keadaan tidak suci. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua, anak-anak ya. Ada yang namanya hadas kecil, ada juga yang namanya hadas besar. Nah, lalu bagaimana cara mensucikan hadas itu? Nah, seseorang dianggap memiliki hadas besar disebabkan karena apa saja? Yang pertama, haid. Nah, haid ini kan dialami oleh kaum Hawa ya. Pamaget mah teu aya nu haid. Ya oge naon ambeien ya. Yang kedua nipas. Nipas itu dialami oleh ibu-ibu ya yang sudah melahirkan. Kemudian junub. Junub itu
bisa sudah haid dan mengeluarkan air mani. Nah, ketika sudah melakukan hubungan suami istri, nah itu berarti diwajibkan untuk mandi. Jadi cara mensucikan hadas untuk hadas besar itu dengan cara apa? Dengan cara mandi besar. Nah, mandi besar itu sebetulnya anak-anak sama saja dengan mandi biasa, cuman mandi besar itu diutamakan dulu atau didahulukan dulu dengan mencuci anggota wudhu kita. Mencuci anggota wudhu kita, kemudian seperti biasa mandi, keramas, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Nah, hadas kecil, seseorang dianggap memiliki hadas kecil disebabkan oleh apa saja? Yang pertama, buang air besar. Kita kan suka ya buang air besar, kemudian buang air kecil atau pipis, dan juga kentut. Nah, itu berarti cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum, ya. Jadi kalau kalian misalkan buang air kecil, tidak usah dengan mandi dibersihkannya, karena itu untuk hadas besar. Kalau untuk hadas kecil, cukup dengan berwudu atau tayamum saja, ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian cara menghilangkan hadas kecil tadi memberi penjelasan salah satunya dengan cara wudu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai wudu. Apa sih wudu itu? Kemudian bagaimana rukun wudu, kemudian syarat-syarat daripada wudu itu sendiri, dan bagaimana tata cara kita berwudu. Yang betul itu seperti apa? Nah, wudu itu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Nah, jadi kalau kalian nih yang suka berwudu, tidak ketinggalan wudunya, itu nanti mukanya itu akan kelihatan bersih gitu ya. Bersih, bercahaya. Itu yang suka berwudu ya. Dilihat dari arti bahasa saja, itu bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syara atau menurut istilah, wudu itu artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam wudu juga itu ada yang namanya rukun, ada juga yang namanya syarat, wajib dan juga syarat sah. Apa sih rukun wudu itu? Nah, rukun wudu itu artinya rangkaian yang memang harus ada gitu ya. Dalam suatu rangkaian itu atau tata cara yang harus ada dalam suatu rangkaian wudu. Nah, ketika salah satunya tidak kita kerjakan, berarti itu tidak akan sah wudu kita, ya. Nah, dalam ayat Al-Qur'an itu ada ya penjelasan mengenai rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Nah, jadi ketika segala sesuatu kita akan melakukan suatu perbuatan, itu harus ada niat terlebih dahulu. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatunya itu tergantung niat. Nah, misalnya kita nih mau wudu, berarti niatnya adalah untuk wudu. Tapi niat itu kan ada dalam hati. Jadi kalau misalkan niat cukup saja dalam hati, oh niat saya akan berwudu. Nah, itu tidak masalah. Itu berarti sudah menjadi niat kita untuk melaksanakan wudu. Toh Allah juga Maha tahu ketika kita niat kita akan sholat, kemudian kita berangkat ke kamar mandi, ya kita akan melakukan kegiatan wudu, berarti itu sudah tahu Allah itu niat kita itu akan berwudu. Cukup dalam hati saja. Yang kedua, membasuh muka. Nah, membasuh muka adalah bagian daripada rukun wudu. Nah, ketika misalnya salah satu dari rukun wudu ini tidak dilaksanakan, berarti tidak sah wudunya. Nah, membasuh muka itu anak-anak harus dari awal, harus dari depan sampai ke belakang telinga ya. Jadi jangan hanya yang dibasuhnya itu hidungnya saja atau pipinya saja, tapi harus semuanya dari awal sampai dari depan sampai ke belakang. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, itu rukun yang ketiga ya. Yang keempat, mengusap kepala. Nah, yang harus diperhatikan bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Jadi, masukkan, nanti kita praktekkan, masukkan jari-jari tangan kalian ke kepala kalian, diusap
diusap kepalanya dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi tidak usah sampai betis ya, karena dalam ayat Al-Qur'annya juga cukup sampai kedua mata kaki. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah yang keenam adalah tertib. Jadi tertib itu artinya ulah acak-acak, sisihkan bagian yang atas, yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jangan misalkan wudhunya mengusap kepala dulu, kemudian membasuh kedua tangan. Nah, itu berarti tidak tertib namanya ya, acak-acakan. Nah, itu mungkin mengenai rukun wudhu. Yang selanjutnya mengenai syarat-syarat wudhu. Nah, syarat-syarat orang yang berwudhu itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Karena yang namanya wudhu itu adanya dalam Islam ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat ya. Yang kedua yaitu harus artinya balik itu dia itu sudah dewasa, sudah bisa baliknya. Perempuan itu kan ditandai dengan apa coba? Dengan menstruasi ya, sudah menstruasi. Kalau laki-laki ditandainya dengan itu sudah balik. Yang namanya sudah balik, segala suatu perbuatan itu baik atau buruk akan ditanggung oleh dirinya masing-masing. Dan yang selanjutnya berakal sehat. Berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk berwudu gitu ya. Kalau orang gila, bujeng-bujeng kange wudu, kadirina nyalira oge kan orang gila mah teterang gitu ya. Nah, itu syarat-syarat wajib wudu. Nah, sekarang syarat sah wudu itu apa saja? Nah, yang pertama ada air yang suci ya untuk berwudu. Kan air itu ada yang sifatnya air suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Seperti air sirup ya. Air sirup kan itu suci tapi memang tidak layak untuk dipakai untuk berwudu. Nah, lalu yang bagaimana yang bisa digunakan untuk berwudu? Berarti air yang suci dan mensucikan. Seperti apa? Seperti air yang berasal dari keran ya, dari sumur, air hujan, itu bisa dijadikan untuk berwudu. Kemudian tidak ada sesuatu benda yang menghalangi air sampai ke kulit anggota wudu. Misalnya kalau kalian nih laki-laki ya, laki-laki karena mengikuti mode pengen misalkan ditato, itu kan nanti akan menghalangi air wudu itu untuk masuk ke dalam anggota-anggota yang dibasuh dalam wudunya, seperti itu ya. Itu harus diperhatikan, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Memang kita misalnya nih mau ikut-ikutan mode, tapi mode itu atau ya mode itu apakah bertentangan tidak dengan syariat Islam? Nah, dengan ibadah kita seperti itu ya. Nah, itu mengenai syarat wajib dan syarat sah wudu. Jadi selama kita ada air, maka kita harus melaksanakan wudu. Nah, kecuali kalau memang tidak ada air, nah kita bisa melaksanakannya dengan cara tayamum. Nah, tadi ya salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil itu selain wudu yaitu tayamum. Tayamum itu dengan apa? Kalau wudu dengan apa coba? Dengan air. Kalau tayamum itu dengan debu. Tapi debunya debu yang suci ya, bukan debu tanah kotor gitu Pak. Kalau misalkan yang tanah kotor dikemukakan jadi cemong nanti mukanya ya. Jadi debunya misalnya ada di pintu ya, ada di meja seperti itu. Kita bisa menggunakan untuk tayamum. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara wudhu. Nah, ini kalian bisa melihat gambarnya ya di sini. Tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu mulai dari awal
sampai akhir, mulai dari membasuh pergelangan tangan sampai kepada akhir mencuci kaki. Ya. Nah, sekarang kita Ibu mungkin akan sedikit mempraktekkan, misalnya ya. Misalnya ini taruh saja ini air ya, keran misalnya. Jadi kita dengan yang sunnahnya ya, dengan yang sunnahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ucapkan bismillah. Kemudian sambil mencuci pergelangan tangan, ini dibersihkan. Kemudian kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi disatukan ya. Buang. Sudah itu membasuh muka yang rata. 2, 3. Sudah itu mencuci apa? Tangan sampai siku. Yang kanan dulu. 1, 2, 3. Sudah itu yang kiri. 1, 2, 3. Sudah itu apa? Nih, membasuh kepala. Ini ya. Langsung ke telinga. 2, 3. Langsung ke kaki sampai mata kaki ya. Yang kanan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah itu kita biasakan membaca doa sudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu mungkin anak-anak ya praktek berwudu. Mudah-mudahan kalian nanti di rumah ketika akan melaksanakan sholat, praktekkan tata cara berwudu yang benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya, materi tentang, nah setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita melaksanakan wudu, itu kan niatnya mau sholat ya anak-anak ya. Nah ini, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah ini sering ya mungkin kalian di rumah melaksanakan sholat berjamaah. Tapi tahu tidak apa itu arti sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Sedikitnya 2 orang. Yaitu yang satu sebagai imam dan yang satu lagi sebagai makmum ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu anak-anak ada aturannya. Ada KM-nya, ada juga yang dipimpinnya. KM-nya yang dalam sholat disebut imam. Sedangkan yang dipimpinnya disebut makmum ya. Jadi sholat berjamaah itu tidak harus banyakan, tapi lebih dari 1 orang, 2 orang juga itu sama disebut sholat berjamaah. Kemudian dasar hukum sholat berjamaah itu ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Nah di sini Ibu menampilkan mengenai hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tabdulu sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu anak-anak pahalanya itu 25 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri cuma 1 saja derajat pahalanya. Kalau sholat berjamaah itu 25 derajat ya. derajat. Jadi pilih mana nih kalian? Apakah pengen pahala 1 atau pengen 25? Ya jelas kita memilih yang lebih besar ya pahalanya.
Kemudian bagaimana tata cara sholat berjamaah? Nah, ini ada aturannya ya. Aturan dalam sholat berjamaah itu persamaan gerak. Nah, yakni makmum wajib mengikuti imam. Maksudnya begini, ketika imam melaksanakan takbiratul ihram, nah makmum jangan sama gerakannya, tapi ketika sudah takbiratul ihram misalnya nih, Allahu Akbar. Nah, ketika udah bar, baru makmum mulai Allahu Akbar. Nah, jadi dalam sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam, tidak boleh menyamai imam, ya. Itu aturan dalam sholat berjamaah. Kemudian dalam keseragaman sholat harus meluruskan, merapatkan dan menutupi saf yang kosong sebelum memulai sholat berjamaah, ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai si saf-safnya itu kosong. Nanti kalau kosong kan nanti diisinya itu oleh setan, ya. Ya jangan sampai seperti itu. Harus rapat gitu. Dan niatnya juga harus sama. Ketika misalnya sholat berjamaahnya maghrib, berarti si makmum lagi sholatnya harus niatnya sholat maghrib. Nah, kemudian ketika dalam sholat berjamaah, imam menemukan yang namanya manusia itu pasti ada salah, ya. Ketika imam kita salah, nah laki-laki berarti harus menegur imam dengan cara apa? Mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan cara menepuk tangannya, atau boleh langsung ketika bacaan boleh meluruskan bacaannya. Misalnya alhamdulillahi rohmanirrohim, harusnya hirabbil alamin. Nah, langsung dibetulkan oleh makmumnya, ya. Kemudian ada di sini hikmah yang bisa diambil ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, meningkatkan persatuan umat Islam, ya. Kemudian mensyiarkan syiar Islam. Yang selanjutnya merealisasikan penghambaan kepada Allah semesta alam. Dan yang selanjutnya menumbuhkan kedisiplinan, karena dengan sholat kita itu tahu waktu, berarti kita itu akan mendidik kita untuk disiplin. Itu mungkin, ya. Kemudian materi selanjutnya mengenai tata krama. Ini untuk materi kelas 9, kelas 9, ya. Materi tata krama. Tata krama itu apa sih anak-anak, ya? Udah pada tahu mungkin. Tata krama itu adalah sopan santun. Nama lain itu sopan santun. Nah, selaku kita manusia oleh Allah kan diberikan akal, pikiran, ya. Nah, berarti kita itu harus memiliki sopan santun dalam segala kehidupan, dalam segala berbagai aspek diajarkan oleh gurunya seperti itu. Kalau di rumah oleh orang tuanya, berarti harus memiliki sopan santun. Nah, di sini anak-anak banyak macam-macamnya tata krama itu. Di sini ada 13. Mulai dari tata krama berbicara, kemudian tata krama ketika makan, ketika bertamu, ya, ketika berbicara di hadapan orang banyak, tata krama ketika kita sebagai seorang siswi, tata krama ketika kita sebagai pendidik seperti apa, kemudian tata krama dalam bekerja, tata krama dalam bersolek, tata krama ketika meminta bantuan, ya, tata krama bicara di depan umum seperti apa. Banyak itu nanti diajarkan, ya, oleh guru mungkin, ya, dalam setiap pembelajaran guru selalu menyisipkan materi tentang tata krama, tidak bosan-bosannya kepada murid, ya. Nah, jadi ketika seorang guru menyisipkan bagaimana pembinaan masalah tata krama kepada muridnya, jangan jadikan sebagai oleh kalian itu beban, ya. Dicariosan wae ulah gitu, tapi jadikan sebagai ilmu buat kalian, ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan, ya, tata krama atau sopan santun ke-12 sopan santun atau tata krama ini dalam kehidupan habis nanti
Ibu akan berikan link, materi, dan juga latihannya. Silahkan kalian bisa mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian praktekkan, tidak hanya sekedar teori saja. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan di channel YouTube SKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Reni Rohaini yang sudah memberikan materi PAI-nya ya. Ya, baik. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Reni Rohaini yang sudah memberikan materi pembelajaran tentang agama atau PAI. Semoga anak-anakku sekalian ya yang di rumah bisa mendapatkan banyak pembelajaran bagaimana itu caranya berwudu, sholat, dan juga tata krama. Baik, mungkin pembelajaran kita untuk hari ini dari yang pertama yang materinya yaitu materi IPA oleh Pak Yaya, kemudian Bu Karmila yang menerangkan tentang cerita imajinasi ya, yaitu materi bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Nung juga yang menjelaskan tentang materi PS-nya, atau ilmu pengetahuan sosial, serta yang terakhir kita diajarkan bagaimana kita untuk tata cara dalam beribadah, baik itu sholat maupun berwudu, juga bagaimana cara kita untuk menjaga sikap kita dalam tata krama. Baik, alhamdulillah ya kita sudah mempelajari semuanya untuk hari ini. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran buat kita semua ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah ini tetap semangat meskipun udah siang hari ini, dan tetap mendengarkan, juga tetap menonton, dan juga tetap dipelajari. Kemudian tugas-tugasnya yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian ini bisa kalian kerjakan dengan baik. Ya, jangan nyerah dulu kalau misalnya nggak ada kuota ataupun nggak ada handphone, tetap kita masih ada jalan lain. Seperti tadi kata Pak Yaya, bisa ke warnet kan, atau bisa pinjem ke teman gitu kan ya. Kemudian ya karena ini bukan live streaming ya, karena ini merupakan siaran tunda, jadi nggak ada live chat. Jadi tolong kalian balas di komentarnya saja ya, karena memang tidak ada live chat. Jadi tolong balas di komentarnya saja. Jadi absennya tolong di komentarnya saja, oke? Baik, anak-anak, mungkin dicukupkan sekian untuk hari ini. Kita bertemu lagi mungkin hari Rabu nanti, insya Allah. Kalau memang tidak ada gangguan ya, yang berarti insya Allah kita akan bertemu lagi untuk hari Rabu nanti. Tetap semangat. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan, dalam artian kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting, jangan sampai keluar rumah, apalagi berkerumun. Kemudian apabila memang harus keluar rumah karena terpaksa, jangan lupa memakai maskernya, oke? Dan hindari berkerumun. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan hari Rabu dan juga hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.